Halo Auto Lovers. Gelar memenangkan pertandingan melawan Singapura dalam memperebutkan tiket ke final pada gelaran AFF 2020 tanggal 26 Desember 2021 lalu. Indonesia pantas berbangga diri. Betapa tidak, pertandingan yang berlangsung sengit tersebut menghasilkan skor 4-2 bagi Indonesia dan Singapura, yang membuat Indonesia melenggang menuju babak final dan akan berlaga pada 29 Desember 2021 mendatang. Aksi tim Garuda memang dinanti-nantikan masyarakat Indonesia pada babak semifinal tersebut. Sehingga ketika Indonesia keluar sebagai juara, warga Indonesia pun ramai merayakannya. Namun ada yang menarik perhatian para penggila bola hingga masyarakat awam pada pertandingan Indonesia versus Malaysia tersebut. Pemain bek kanan serta gelandang bertahan timnas Asnawi Mangkualam mendadak menjadi trending ketika dirinya datang mendekati pemain Singapura Faris Ramli yang gagal mencetak gol lewat tendangan penalti. Tak ayal cuitan di Twitter hingga berbagai meme tentang kejadian tersebut sontak memenuhi beranda media sosial para netizen Indonesia. Bahkan kabarnya media asing pun berlomba-lomba memberitakan hal ini. Lalu kemudian, siapakah sebenarnya sosok Asnawi Mangkualam? Benarkah ia salah satu pemain timnas yang bergelimang harta? Simak rangkuman beritanya berikut ini. Tapi tunggu dulu Auto Lovers, untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya pastikan untuk mengklik subscribe dan like tentunya. Number 5. Jejak karir Asnawi Mangkualam. Pria kelahiran Makassar tersebut mengawali karirnya sebagai pemain sepak bola dengan bergabung sebagai pemain sepak bola junior PSM Makassar pada tahun 2014 lalu. Saat itu ia masih berusia 15 tahun, namun bakatnya sudah mulai terlihat. Terlahir dengan darah pesepak bola dari sang ayah Bahar Muharram yang merupakan asisten pelatih PSM Makassar. Awalnya ia sempat tidak mendapat restu untuk terjun di dunia yang sama. Hal tersebut lantaran ayahnya tidak ingin anaknya sekedar aji mumpung dan dianggap menjadi pemain atas bantuan dirinya. Asnawi pun tak patah semangat. Ia kemudian kekeh untuk mengikuti seleksi pemain timnas U16 yang diseleksi oleh Lestiadi dan ayahnya. Namun keberuntungan belum berpihak padanya. Ia kemudian diterima tim PSS Makassar untuk mengikuti ISCA 2016. Asnawi pun kian membuktikan kepiawaiannya dengan bergabung bersama tim Persib Balikpapan. Tahun 2017, Asnawi pun direkrut PSM Makassar. Kemudian Asnawi pun sukses melaju ke laga internasional di usianya yang masih 17 tahun. Karena kontraknya belum juga diperpanjang di klub PSS Makassar, Asnawi kemudian memutuskan untuk bergabung dengan klub Ansan Greeners, klub kasta kedua di laga Korea Selatan. Selama bergabung, ia sudah tampil sebanyak 14 kali meski belum pernah mencetak gol. Ia pun sempat mengunggah foto kebersamaan dengan Duta Besar RI di Korea Selatan dan juga Wali Kota Ansan di akun Instagram pribadinya. Karir Asnawi semakin terbuka lebar ketika mendapat kepercayaan untuk bergabung ke Timnas Indonesia sejak 2013 untuk Indonesia U17. Ketika memasuki Timnas Indonesia U23, pria yang berulang tahun setiap tanggal 4 Oktober ini sudah tampil sebanyak 24 kali dengan mencetak 2 gol. Number 4. Pemain dengan bayaran tertinggi. Dilansir dari Transfer Market, mantan pemain PSM Makassar ini memiliki harga pasar mencapai 6,08 miliar rupiah. Harga pasar tersebut merupakan yang tertinggi dibandingkan para pemain lain yang masuk skuad Merah Putih saat tampil di kualifikasi Piala Dunia 2022 lalu. Asnawi pun jadi satu-satunya pemain timnas Indonesia yang memiliki harga pasar di atas 6 miliar rupiah. Sedangkan beberapa rekan setimnya di timnas Indonesia paling tinggi berada di atas 5 miliar rupiah. Dua pemain yang memiliki harga pasar di atas 5 miliar tersebut yakni gelandang Bayangkara Solo Football Club, Evan Dimas Darmono, dan striker Persija Jakarta, Osvaldo Hai. Evan dan Osvaldo sama-sama memiliki harga pasar 5,65 miliar rupiah. Jika dibandingkan dengan dua pemain Indonesia yang kini berkarir di Eropa, Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman, bayaran Asnawi juga jauh lebih tinggi. Egy yang kini berseragam FK Selnika memiliki harga pasar 2,61 miliar rupiah, sementara Witan hanya 869 juta rupiah.
Pada Juli 2021 lalu, pria dengan tinggi badan 175 cm tersebut mendapatkan hadiah mobil dari PT Boswa Berlian Motor. Tipe mobil Sport Expander Sportmatic berwarna merah dianggap sangat cocok dengan Asnawi, lantaran ia menyukai mobil varian sport. Sementara warna merah dipilih sebagai warna kebesaran PSM Makassar yang membesarkan namanya. Salah satunya adalah berbisnis clothing. Diakui Asnawi, ia sempat menekuni bisnis clothing dengan konsep sepak bola berlokasi di Makassar. Awalnya ia hanya iseng saja dan memulai dari online, tetapi ternyata usahanya tersebut berjalan cukup lancar. Ia menambahkan bahwa ia mulai membuka tokonya tersebut sejak tahun 2019. Bukan hanya itu, Vicky Shali juga memuji perilaku adiknya itu. Gaji pertama Asnawi sebagai pemain PSM Makassar diberikan kepada keluarga. Keputusan itu membuat orang tua Asnawi cukup terharu. Number 3. Kerap dikelilingi perempuan cantik. Pemain sepak bola yang dianugerahi penghargaan sebagai Best Young Player pada kompetisi Piala Indonesia tahun 2018-2019 ini ternyata pernah memiliki pujaan hati yang cantik. Adalah Zadella Putri Ari Safael Januar yang dulunya berhasil memikat pria bernomor punggung 41 tersebut. Zadella merupakan putri dari salah satu anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Januar Jauri. Selain cantik, mantan kekasih Asnawi itu merupakan perempuan yang cerdas. Saat ini, Dara yang kerap tampil mempesona itu sedang menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin Unhas, Makassar. Namun sayang hubungan keduanya kandas dengan alasan yang tidak jelas. Pada bulan Februari 2021 lalu, sebelum terbang ke Korea Selatan, Asnawi kepergok tengah diantar oleh gadis cantik yang belakangan diketahui adalah aktris cantik Davina Karamoy. Hal tersebut diketahui dari unggahan Instagram story Davina Karamoy yang tengah bersama Asnawi yang membawa koper dan dokumen. Postingan Davina tersebut juga diunggah ulang di stories Instagram Asnawi Mangkualam. Meski demikian, publik hingga saat ini belum bisa memastikan status hubungan keduanya. Number 2. Tetap tampil religius. Meski hijrah ke negeri ginseng, namun sosok Asnawi Mangkualam Bahar tetap menampilkan sisi religiusnya pada saat dirinya menjalani ibadah umroh dan publik belum mengetahui keberangkatannya. Beberapa kali Asnawi diberitakan absen di lapangan bersama rekan-rekannya ketika PSM Makassar menggelar latihan. Akan tetapi belakangan muncul informasi yang menyatakan bahwa Asnawi tengah menjalani ibadah umroh bersama sang ayah Bahar Muharram yang tidak lain adalah pelatih fisik PSM Makassar. Dalam satu unggahannya, nampak ia tengah berpose menggunakan pakaian ihram berlatar Masjidil Haram. Yang tak kalah menghebohkan adalah potongan video dirinya yang memperlihatkan kapten timnas Indonesia tersebut tengah berzikir ketika keluar dari lorong pemain sesaat sebelum laga melawan Malaysia pada AFF 2020 dimulai. Nampak ruas jari tangan Asnawi saling menempelkan satu sama lain secara bergantian. Dalam kepercayaan pemeluk agama Islam, gestur tersebut dikenal sebagai gerakan menemani lantunan zikir baik dalam hati maupun lisan. Number 1. Nyaris putus sekolah. Tak banyak yang mengetahui bahwa pemain bola yang tengah dieluk-elukan ini nyaris putus sekolah. Aktivitas di dunia sepak bola menjadi alasan utama sang pemain sulit fokus dengan dunia pendidikan. Menurut Asnawi, pada saat sekolah, izin mengikuti training center sangat sulit didapatkan. Nilai akademiknya pun diakuinya anjlok yang menyebabkan ia hampir dikeluarkan dari sekolah. Akan tetapi, selalu ada jalan untuk menggapai ambisi. Asnawi mendapat bantuan dari pemerintah Makassar untuk tetap melanjutkan pendidikan sembari menekuni hobinya. Asnawi kemudian mendapatkan kontrak profesional pertamanya bersama Persiba Balikpapan pada 2016. Semusim berselang, dia bergabung dengan PSM Makassar dan terikat kontrak jangka panjang hingga 2021. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini guys. Like and share video ini ke teman-teman otomaniak Anda. Dan satu lagi guys, gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Jangan lupa tinggalkan opini Anda agar kita dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat. Oke, see you on next video.